Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Agnia dengan NIM 226121165. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Mahfudli. Yang pertama, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak? Membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis secara ilmiah melibatkan beberapa metodologi yang unik, karena teks-teks ini ditransmisikan melalui tradisi oral yang panjang. Beberapa argumen ilmiah yang sering dikemukakan adalah keragaman manuskrip. Meskipun banyak manuskrip Al-Quran yang hilang, masih ada keragaman manuskrip dan signifikan yang dapat diversifikasi untuk memastikan integrasi tekstual. Teks Arab modern. Komparasi antara manuskrip-manuskrip awal dengan edisi modern menunjukkan sedikit perubahan yang tidak substansial. Yang ketiga ada hadis. Vertifikasi hadis melalui analisis sanad dan matan untuk memastikan autentitas dan kefasihannya. Dan yang terakhir ada fenomena qiraat. TS mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Mahfudli. Yang pertama, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak? Membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis secara ilmiah melibatkan beberapa metodologi yang unik, karena teks-teks ini ditransmisikan melalui tradisi oral yang panjang. Yang kedua, jelaskan 4 aliran tentang faktor perbentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Yang pertama ada nativisme. Nativisme berpendapat bahwa sifat-sifat dan nilai-nilai moral seseorang ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik. Dalam konteks akhlak, aliran ini menyatakan bahwa individu memiliki potensial moral yang sudah ada sejak lahir. Dan menurut pandangan Islam, mengakui bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah, yaitu naluri atau potensi untuk mengenal kebaikan dan keburukan. Dalam perspektif Islam, meskipun ada faktor bawaan lingkungan dan pendidikan, juga berperan penting dalam pengembangan akhlak seseorang. Yang kedua ada konvergensi. Aliran ini menggabungkan faktor-faktor genetik, nativisme, dan lingkungan empiris dan dalam pembentukan akhlak. Konvergensi mengakui bahwa baik faktor bawaan maupun pengalaman sosial mempengaruhi perkembangan moral individu. Menurut pandangan Islam, sejalan dengan konsep konvergensi ini karena mengajarkan bahwa iman dan akhlak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal fitrah dan eksternal pendidikan dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya pengembangan akhlak harus mencakup dua aspek ini. Yang ketiga ada empirisme. Aliran empirisme berpendapat bahwa semua pengetahuan termasuk nilai-nilai moral berasal dari pengalaman dan pengamatan. Pembentukan akhlak terjadi melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman hidup. Menurut pandangan Islam, menghargai pengalaman dan pendidikan dalam pengembangan akhlak, namun ajaran Islam juga menekankan pentingnya wahyu dan petunjuk dari Allah dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, yang tidak sepenuhnya bergantung pada pengalaman. Yang terakhir ada naturalisme. Naturalisme menyatakan bahwa akhlak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui hukum-hukum alam dan fenomena yang dapat diamati. Pendekatan ini cenderung skeptis terhadap konsep moral absolut yang tidak terikat pada hukum alam. Pandangan Islamnya, akhlak ini hanya diukur oleh hukum alam tetapi juga dinilai ilahi yang bersifat absolut. Akhlak dalam Islam dianggap sebagai wahyu yang harus diikuti, yang tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui pendekatan naturalistik. Oke, jadi secara keseluruhan, Islam mengakui bahwa pembentukan akhlak melibatkan beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Meskipun ada pengaruh dari berbagai aliran, Islam menekankan bahwa wahyu dan petunjuk ilahi adalah sumber utama yang membentuk akhlak manusiawi. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara faktor bawaan, pengalaman, dan ajaran agama dalam pengembangan akhlak. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan orang lain, termasuk ibadah makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa implikasi moral dan spiritual yang fundamental dalam Islam. Berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti memperlakukannya dengan sikap yang sesuai dengan keyakinan dan kehormatan kita sebagai hamba. Meskipun Allah tidak membutuhkan ibadah kita, kita berakhlak terhadapnya sebagai bentuk pengakuan dan atau keesaan kebesaran dan kasih sayangnya. Berikut adalah beberapa alasan dan bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan mengapa kita harus berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengakuan keesaan dan kebesarannya. Berakhlak pada Allah merupakan pengakuan atas keesaan dan kebesarannya. Kita menyadari bahwa Dia adalah Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Yang kedua, rasa syukur.
Mengakui semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berakhlak terhadapnya adalah ungkapan rasa syukur atas segala karunia, rahmat dan rahmatnya. Dan yang terakhir, kesadaran diri. Dengan berakhlak baik kepada Allah, kita menunjukkan kesadaran akan posisi kita sebagai hamba dan ketergantungan kepadanya. Yang kedua, ada bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah yang ikhlas. Melakukan ibadah dengan niat dan tulus semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari makhluk. Contohnya kayak sholat, puasa, dan sedekah. Yang kedua adalah mematuhi perintahnya. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, ini menunjukkan kepatuhan dan ketaatan yang merupakan bentuk penghormatan kepadanya. Bersyukur atas nikmatnya. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Mengungkapkan rasa syukur ini melalui ucapan, tindakan, atau amal. Selanjutnya ada bertawakal. Menyerahkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berikhtiar, ini menunjukkan keyakinan kita akan kebijaksanaan dan peraturannya dalam hidup kita. Dan yang terakhir ada bertaubat, memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan ini. Ini merupakan pengakuan akan kelemahan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Yang keempat, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi, innama bu'aistu utamima lima karimal akhlak, bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak bukan berarti mengabaikan pentingnya ilmu. Di balik penyempurnaan akhlak terdapat landasan filosofi yang luas yang melibatkan ilmu dan praktik etis. Penyempurnaan akhlak bukanlah saja tentang menghilangkan kejahatan, tapi juga tentang mengembangkan kebaikan dan moralitas. Rasulullah SAW diutus untuk mencontohkan model akhlak yang ideal bagi umat manusia. Ilmu dalam konteks akhlak tidak terpisah ilmu dalam Islam tidak terpisah dari akhlak. Ilmu yang diperoleh harus digunakan untuk memahami dan melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Misalnya ilmu fikih digunakan untuk memahami aturan-aturan yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktikalnya, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan pesan tentang akhlak, melainkan juga menunjukkan contoh nyata bagaimana ia sendiri melaksanakan akhlak mulia, menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan karakter baik melalui perilaku yang sesuai dengan sunnahnya. Oleh karena itu, ilmu sangat penting dalam konteks Islam karena ia digunakan untuk memahami dan melaksanakan aturan Allah serta meningkatkan derajat spiritual individu secara keseluruhan. Baik, yang terakhir, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaat solawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang masyum dan sempurna? Manfaat solawat bagi Rasulullah SAW adalah manusia yang masyum, terjaga dari dosa, namun solawat tetap penting karena yang pertama, penghormatan. Sholawat merupakan bentuk penghormatan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW yang mengangkat derajat beliau lebih tinggi di sisi Allah. Selanjutnya ada kesejahteraan umat. Sholawat adalah cara umat untuk mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Rasulullah adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam, sehingga manfaat sholawat kembali kepada umat itu sendiri. Dan yang terakhir ada keberkahan. Sholawat membawa keberkahan bagi pelakunya karena Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Ada pula bentuk dalilnya dalam Quran Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang berarti sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi selawat bukan untuk memberi manfaat kepada Nabi secara pribadi, melainkan sebagai cara bagi umat Islam untuk menunjukkan cinta dan loyalitas kepada Rasulullah SAW sekaligus mendapatkan manfaat spiritual. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.